Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Radia Adi Anggara. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang menampilkan database pada website ya. Oke, kita langsung saja pada prakteknya. Pertama-tama kita nyalakan MySQL dan Apache pada XAMPP ya. Ini sudah saya nyalakan. Kemudian kita masuk ke localhost PHP My adminnya. Oke, di sini saya sudah mempunyai query-nya ya. Jadi isi tabel dan data-datanya sudah ada. Kemudian ini tinggal kita copy paste ke database yang akan kita buat. Oke, kita buat dulu database-nya. Kita beri nama UTSPW. Oh, ini sudah ada. Oke, kita create. Kemudian copy paste query tadi ke SQL. Kita klik go. Oke, berhasil ya. Jadi ini tabel-tabel yang ada pada database yang kita punya. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan gabungan antara tabel kategori dengan produk. Jadi nanti di website itu pada bagian kiri kita akan menampilkan menu nama-nama kategori gitu ya. Kemudian dari nama kategori itu kita klik dan pada sisi kanan nanti akan muncul produk-produk pada kategori yang kita pilih. Jadi nanti terhubung gitu tabel kategori dengan produk. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya yaitu kita mengakses database melalui PHP ya. Kita buat. Saya di sini sudah mempunyai file dengan nama kategori PHP. Kita buat PHP-nya. Untuk mengakses database-nya kita menuliskan alamat server, kemudian username-nya, password, dan database yang kita gunakan. Itu kita masukkan ke variabel ya. Jadi penulisannya seperti ini. Kita buat variabel server. Kita isi dengan localhost. Kemudian variabel username atau ID kita isi dengan root. Selanjutnya password. Untuk passwordnya kosong ya, jadi kita tinggal menuliskan petiknya saja. Kemudian database yang kita akses tadi kita beri nama UTSPW. Kemudian kita hubungkan ini dengan MySQLi connect. Nah, ini variabelnya kita masukkan ke sini semua. Server, ID, password, dan database. Oke. Ini juga kita masukkan ke variabel ya. Kita beri nama misalnya link, variabel link saja. Kemudian kita buat variabel baru, kita namai SQL. Di sini kita isikan syntax query untuk mengakses tabel seluruh data tabel pada kategori. Jadi ada ID kategori, nama-nama kategorinya, dan deskripsinya. Itu kita akses semua melalui ini. Penulisannya itu select all from categories. Oke, seperti ini penulisannya. Kemudian kita masukkan
ini sintaknya ini ke link. Kita hubungkan ya menggunakan MySQL query kita masukkan link dan SQL-nya. SQL. Oh iya, ini juga kita masukkan ke variabel. Jadi nanti untuk mengakses data-datanya, kita kasih nama yang mudah saja, data kategori. Oke. Nah, oke, ini source code-nya untuk menghubungkan ke database. Kemudian di sini kita akan membuat tampilan webnya ya menggunakan HTML. Tapi di sini saya akan langsung menggunakan Bootstrap ya. Jadi kita cari di Google, kita gunakan Bootstrap. Masih nyala. Oke. Kita cari template-nya. Nah, ini kita copy saja. Oke. Nah, ini saya rapikan terlebih dahulu. Ini hapus saja untuk menghemat space. Nah, titelnya kita kasih nama data market aja. Oke, ini hapus. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan membuat tampilan dari websitenya. Pertama kita buat pembatasnya dulu ya. Jadi kita gunakan div class container, div, kemudian kita beri kelas container. Oke, kita space. Sebentar. Oke, saya error. Oke, saya lanjutkan ya. Sini kita pakai div row ya untuk membuat menu kategori ke bawah pada sisi kiri ya. Kelas kalau tidak salah kelas row ya. Row. Kemudian kita beri lagi div kelas kolom mid ya, kolom medium, ukurannya 3. Oke. Nah, di dalam sini kita gunakan lagi PHP, kemudian kita gunakan perulangan untuk mengeluarkan semua nama kategori yang ada pada tabel kategori ya. Kita coba while oh ya, kita beri lagi variabel namanya row. Jadi nanti kita untuk kita mengakses nama dan deskripsinya itu melalui variabel row. Kita beri row dengan MySQL event object. Kemudian kita isi dengan variabel data cat ini ya, data kategori. Jadi dari atas ini data cat.
Oke, kita beri kurung kurawal buka. Sini saya pakai PHP lagi untuk kurawal tutupnya. Oke, jadi nanti konsepnya kita nama-nama kategori itu bisa diklik, dan ketika diklik pada sisi kanannya akan keluar detail produk kategori tersebut. Jadi kita gunakan link href ya, atribut A. Hrefnya nanti file kedua kita beri nama detail produk produk. Kemudian di sini kita akses namanya dengan PHP singkat. PHP singkat itu kalau nggak salah tanda tanya row kategori name. Kategori name. Oke. Coba sebentar kita lihat dulu apakah ada error atau tidak. Localhost. Kategori. Oh, ini ada error pada line 28. Errornya tadi apa ya? Saya kurang memberi dolar. Oke, kita coba lagi. Nah, ini keluar semua ya. Jadi di tabel kategori itu ada beverage, seafood, dan lain-lain lainnya. Nah, jadi nanti akan saya bentuk ke bawah gitu ya, ke bawah, dan nanti ini akan diklik dan keluar di sisi kanan ini. Nah, ini masih not found karena belum kita buat ya. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita beri HR coba ya. Kita beri HR. Nah, ini jadi terlihat lebih rapi ya. Oke. Kemudian, pada bawah setiap nama kategori ini akan saya munculkan deskripsi dari kategori ini. Jadi kita di bawahnya ini kita kasih PR, kemudian kita tuliskan deskripsinya, tapi kita pakai small saja biar tulisannya kecil. Small row, lupa lagi saya pakai PHP. Row and row description kalau tidak salah ya. Description. Nah, ini kemudian muncul semua tulisannya, keterangan dari masing-masing kategori ya. Oke, ini untuk bagian pertama. Jadi nanti kategori ini akan saya klik, kemudian tabelnya akan keluar di bagian kanan ini. Ini akan saya beri navbar pada bagian atasnya ini, keterangan ya. Kita cari di bootstrapnya saja. Navbar itu ada di komponen. Ini kita cari navbarnya. Oke, kita pakai ini aja. Ini kita kopas ke program.
kita taruh di kontainer. Ini kita rapikan. Kita beri tag penutup navnya. Oke. Masih nyala sih. Apa? Ini tag A-nya kita tidak perlu ya. Kita ubah saja dengan H1 ya. H1 kita beri judul sama saja ya. Data market gitu ya. Market. Nah, kita lihat. Nah, ini navbarnya ini ya. Backgroundnya belum terlihat. Ini kita beri space BR. Kemudian di bagian menu kategori menunya kita beri juga H3. Salah. H3. H3-nya kita kasih kategori menu. Oke. Ini juga BR. Kita lihat. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, kemudian kita akan membuat file yang kedua untuk mengakses tabelnya. Tapi sebelumnya ini pada bagian arif ini kita rubah dulu bentuk linknya, soalnya nanti dari kita mengklik ini kita akan mendapatkan kategori ID-nya. Nah, kategori ID ini nanti akan digunakan untuk mengakses tabel yang memiliki kategori ID tersebut. Jadi kita buat variabel namanya CID gitu aja ya. Jadi nanti itu isinya kategori ID dari produk. Di sini kita tuliskan dulu tadi CID, kemudian PHP-nya CID, sebentar, CID ini tanda tanya, dan row kategori ID, tanda tanya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Belum ada sih, mungkin buat filenya dulu. Kita save detail produk save. Kita lihat. Oh, saya masih salah penulisannya ini. Sebentar. PHP CID. Saya kurang sama dengan ini. Nah, ini ya. Jadi pada bagian atas ini akan muncul kategori ID-nya yang kita pilih. Jadi misal kita milih yang pertama, maka si ID-nya kan pertama. Kemudian misal yang seafood, berarti dia akan yang ke-8 gitu ya. Nah, nanti cara mengakses tabel produknya, kita keluarkan data yang si ID-nya tuh sesuai dengan yang kita pilih. Jadi kalau seafood 8 nanti si ID-nya keluarnya 8, jadi nanti produk yang keluar tuh yang si ID-nya 8. Oke, kita lanjut ke file berikutnya. Di sini saya juga akan menampilkannya sama persis kayak yang itu, cuma yang ini ya. Cuma nanti di kanan ada tabel, jadi ini dikopas dulu.
Oke, detail produk oke, save. Oke, sama sih harusnya. Hmm, variabel CID tadi kita masukkan ke sini. CID sama dengan underscore get CID. Jadi ini nanti variabelnya itu akan berisi angka dari kategori ID-nya. Oke. Ini untuk ya. Untuk bagian kirinya tadi yang nama-nama kategorinya. Kita kasih keterangan aja biar enak. Ini untuk menampilkan nama kategori pada bagian kiri. Oke. Nah, di sini pada tabelnya nanti itu saya ingin menampilkan keterangan detail produk dari kategori yang saya pilih. Jadi misalnya saya klik yang dairy ini ya. Nah, nanti di atas ini tulisannya dairy produk detail. Jadi kita perlu variabel yang mana nanti akan berisi nama kategori sesuai dengan ID-nya yang dipilih. Oh, ini tadi saya nemu tipu ini ya, kategori. Ini diganti dulu. Kategori. Tipu. Kategori. Oke. Cek sebentar. Nah, tadi untuk yang namanya tadi kita buat seperti ini. Kita buat variabel misalnya wadah ya. Wadah bahasa Inggris tem gitu ya. Tem sama dengan select all from categories where kategori ID sama dengan SID CID maksud saya. Oke. Nah, kemudian ini kita hubungkan dengan link ya. Kita kasih variabel temp name gitu aja. Nah, sama dengan MySQL query, kita masukkan variabel link dan variabel temp. Oke. Sebentar saya cek sebentar apakah ada error. Sementara belum ada error ya. Oke, lanjutnya kita kasih variabel lagi untuk menampung datanya tadi. Name saja berarti ya, biar enak menghafalnya. Name sama dengan MySQL event object. Kita gunakan variabel temp name. Nah, kalau bagian ini tidak kita buat pakai while, soalnya kita hanya akan menggunakan satu data saja. Jadi cuma satu judul. Jadi nggak usah pakai perulangan while kayak yang ini ya. Oke. Ini kita kasih keterangan juga untuk menampilkan nama kategori
kategori, di atas tabel detail produk. Itu ya. Ini untuk bagian kategorinya. Kemudian kita juga akan mengeluarkan data dari tabel produk. Caranya hampir sama. Kita pakai variable SQL, gak apa-apa. Kita timpa saja. Select all from product products where kategori ID sama dengan CID. Kemudian kita hubungkan menggunakan link. Kita kasih variabel data pro. Data pro yang tadi kan data cat, sekarang data pro aja. MySQL query, kita masukkan link dan SQL. Oke. Kita set dulu, coba kita cek apakah ada error. Masih belum ya, ini masih tetap 1, 2, 3, 4. Oke, kita kasih keterangan juga ini biar enak. Untuk mengakses tabel produksi, seperti itu, produksi. Oke. Nah, di sini kan kita sudah punya menu yang bagian kiri. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Jadi dari ini ya, div, kita pakai div kelas full medium, ukurannya itu tadi 3 ya, berarti ini pakai 9. Oke, dalam div ini kita buat tabel itu berarti ada th, kemudian tb, ini kita kasih tr, kemudian kita beri th ya, untuk bagian apa namanya keterangannya, th saya lihat bentar. Di tabel produk ini ada product name, product ID, quantity, unit price, dan ini. Oke, saya akan menampilkan product ID, product name, dan kuantitinya ini, kemudian harga dan stoknya. Kita akan tampilkan ke dalam tabel. Oke, kita tuliskan dulu ini ID produk, kemudian yang ini product name, ini kebalik ya, product ID, kita copy saja. Kemudian yang ini unit, jumlah unit maksudnya. Kemudian ini harga, price, terus ya ini kuantitinya.
quantity. Oke, sama ya. Coba kita lihat dulu. Ini sudah muncul ya. Ada product ID, product name, unit, price, dan quantity. Ini nanti juga akan saya rapikan dengan Bootstrap ya, tapi kita buat dulu data-datanya saja. Nah, kemudian di sini kita di bagian tbody ini nanti kita akan menggunakan PHP, jadi kita pakai perulangan lagi untuk mengeluarkan semua data yang memiliki kategori ID yang kita pilih. Jadi kita di sini pakai PHP, kita pakai perulangannya while pakai variable row sama dengan MySQL when check, kita pakai variabel pada ini data pro ya, data pro, kita kasih kurawal, ini dihapus dulu. Terus di sini ada PHP lagi. Oke, nah pada bagian ini kita buat td, kita isi dengan PHP singkat. PHP singkat begini sama dengan srow, kita tulis product ID kalau nggak salah tadi ya, product ID ini kita kopas saja biar lebih enak. Oke, sebentar saya cek. Oke, masih berjalan. Oke, product ID, terus ini product name, ini tadi unit in stock kalau tidak salah ya, coba kita cek. Units in stock ya, benar. Kemudian kita harganya unit price, kemudian ini unit bukan unit tapi quantity ya, saya lupa tulisannya. Ini quantity per unit, quantity per unit. Oke, ini pada bagian PHP-nya kita beri kurawal tutup. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk produk-produk yang kategorinya itu pertama, yaitu beverage. Kemudian kalau kita klik yang ini, datanya adalah ini. Kemudian confection, ini datanya. Terus misalnya kita ke seafood, maka ada ini menu-menunya ya. Ini hanya belum saya rapikan saja, tapi datanya sudah ada. Oke, nah coba kita rapikan. Saya lupa mengasih tr. Nah, pantas. Oke, kita coba dulu. Oke. Coba kita lihat. Kategori. Masih belum rapi sih. Bentar. TR-nya itu
mungkin di dalam ya. TR kita coba dulu. Kita coba. Nah, jadi seperti ini ya. Ini produk ID, produk name, unit, price, dan quantity dari masing-masing kategori. Ya, seperti ini kurang lebih lah antara penghubungan antara tabel kategori dengan tabel produk. Oke, akan saya rapikan tampilan ini menggunakan Bootstrap. Kita lihat pada bagian tabel konten kali ya. Nah, ini tabel. Kita gunakan kelas tabel pada source code kita. Nah, ini ya. Kelas tabel. Kita lihat dulu seperti apa. Oke. Sudah terlihat rapi ya. Kemudian sepertinya tabel yang mana ya. Nah, saya ingin membuat jadi antara baris itu ada yang gelap ada yang terang gitu, jadi kita gunakan tabel stripped ya. Kelas tabel stripe. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian ini, bagian atasnya ini akan saya pada bagian TH ya, kita beri warna dark. Kelas TH dark. Kita lihat coba. Oke, sudah ya. Oh iya, ini pada bagian atasnya ini akan saya kasih itu ya, keterangan tadi itu ya, yang kita buat variabel pada tiap tadi. Kita nulisnya di sini ya, di sini. Kita samakan saja pada ini. Kita H3. Kemudian detail detail on gini, kita pakai kecil. Nah, ini tadi yang kita buat ini name, terus kita isi dengan name dan kategori name. Ini kategori. Kita lihat. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi setiap kita klik, judulnya akan sesuai dengan apa yang kita klik ini. Ada produk detail gains. Nah, ini kita rapikan sebentar menggunakan PR. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini programnya pada bagian PHP untuk menampilkan database yang ada pada PHP MyAdmin ke dalam sebuah website ya yang kita buat. Ya. Oh iya, untuk navbarnya akan saya tambahkan warna sih supaya terlihat lebih rapi aja. Ada di navbar, kemudian yang warna.
kita kopas saja, kemudian kita masukkan ke navbarnya, save, dan ini juga tadi ada file mana ya, ini. Oke, kita coba dari awal pada file kategori ya. Nah, ini kita sudah berwarna ya. Coba kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tutorial untuk menampilkan database pada website yang kita buat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.